Halo guys, balik lagi bersama Bang Theo di sini. Kali ini Bang Theo akan melanjutkan cerita Again the Sky Supreme. Buat kalian yang penasaran, langsung saja ya simak video kali ini. Setelah semua orang mencapai ranah Dewa Surgawi tingkat pertama, Tan Yun mengeluarkan pagoda Ling Xiao dan masuk bersama dengan yang lain untuk memulihkan luka-luka mereka. Dalam beberapa napas, Tan Yun dan yang lainnya berjalan keluar dari pagoda Ling Xiao dalam keadaan utuh. Pada saat ini, di pinggiran area kesengsaraan surgawi, lebih dari 400.000 dewa Hong Huang dan lebih dari 300.000 dewa Man Huang di bawah kepemimpinan dua patria. Mereka memandang Tan Yun dan yang lainnya. Mereka berlutut, mengepalkan tangan kanan mereka ke dada kiri dan berteriak, "Selamat kepada Tuan karena dipromosikan menjadi Dewa Surgawi. Selamat kepada Tuan Dewa Hong Huang." Tuan di mulut dua klan dewa secara alami adalah Tan Yun. Tuan Dewa Hong Huang adalah kecantikan berambut putih Nanggong Yukin. Tan Yun naik ke langit, tergantung di langit berbintang yang luas, dan melepaskan kesadaran ilahi untuk menutupi dua klan dewa raksasa, dan berkata dengan sungguh-sungguh, "Hari ini, aku akan meninggalkan alam rahasia dan pergi ke kota Dewa Hongmeng untuk bergabung dengan kemiliteran. Aku akan kembali suatu hari nanti. Sebelum aku kembali, kalian harus berlatih dengan keras, lalu mengikutiku untuk bertarung di masa depan." Para dewa dari dua ras berkata serempak, dan suara itu mengguncang langit. "Bawahan, ingat ajaran Tuan." Setelah itu, Tan Yun melihat ke bawah ke-12 binatang termasuk kera iblis. Lalu dia berkata, "Mulai sekarang, kalian dapat memasuki pagoda Ling Xiao untuk memurnikan mata air surgawi. Mundur saja untuk meningkatkan kekuatan. Ketika aku membutuhkan kalian di masa depan, aku akan memanggil kalian lagi." Setelah 12 binatang menerima perintah, mereka berubah menjadi 12 cahaya dan memasuki pagoda Ling Xiao. Ketika Tan Yun memberi isyarat, pagoda Ling Xiao naik ke udara dan masuk ke telinga Tan Yun. Tan Yun terbang melintasi langit malam dengan kecepatan yang sangat tinggi, dan dalam waktu singkat, dia sampai di depan monumen Dewa Shenxuan yang setinggi 1 juta kaki. Di dalam monumen Dewa Shenxuan, Dongfang Yushu mengenakan gaun kuning pucat panjang, berbaring diam di dalam, mengabaikan perubahan di langit dan segalanya. Dia hanya berbaring di sana dengan tenang. Tan Yun menatap Dongfang Yushu dengan penuh kasih sayang, mengulurkan tangannya untuk menyentuh monumen itu, dan berkata dengan lembut, "Yushu, ini Tuan. Aku akan pergi ke kota Dewa Hongmeng untuk bergabung dengan kemiliteran. Hanya setelah bergabung dengan kemiliteran, statusku akan meningkat selangkah demi selangkah, sehingga dapat memegang kekuatan besar dan mendapatkan berita tentang klan peri sesegera mungkin. Jika aku memiliki jabatan yang cukup tinggi di militer, aku bisa mendapatkan penghargaan dari Ling Xia Tianjun. Jadi aku bisa dekat dengannya dan menemukan batu dewa yang membentuk kembali jiwa. Kamu hanya bisa dibangkitkan ketika kamu memiliki batu itu dan teknik penyembuhan dari klan peri yang hebat. Kamu tunggu Tuan di sini dengan patuh. Tuan pasti akan menyelamatkan dirimu." Saat Tan Yun berbalik dan hendak pergi setelah berbicara dengan penuh kasih sayang, tubuhnya tiba-tiba membeku dan sudut cahaya sepertinya menangkap sesuatu. Tan Yun melihat ke belakang perlahan, menatap Dongfang Yushu di monumen Dewa Shenxuan. Air mata menembus belenggu kelopak mata dan menyelinap ke wajah yang menakjubkan dengan gaya yang aneh. Tan Yun tampak bersemangat dan terus meneriakkan nama Yushu. Namun, Dongfang Yushu tetap tidak bergerak kecuali perlahan-lahan menangis. Tan Yun tahu dia bisa mendengar suaranya, tapi dia terlalu lemah. Cukup lemah untuk membuka mata dan melihat dirinya. Cukup lemah untuk tidak dapat mengirimkan suara ke dirinya sendiri, bahkan jika hanya beberapa kata yang diucapkan. Tan Yun berkata dengan lembut, "Yushu, kamu di sini menungguku dengan tenang. Aku akan melakukan yang terbaik, mendapatkan lebih banyak sumber daya pelatihan, dan kembali untuk menyelamatkanmu." Setelah berbicara, Tan Yun menatap Dongfang Yushu, lalu berubah menjadi sinar ungu dan pergi. Setelah Tan Yun, Su Bing dan yang lainnya bersatu kembali. Mereka meninggalkan tanah rahasia bersama yang lain, dan muncul di pegunungan di kedalaman jurang para dewa yang ganas. Tan Yun memandang kerumunan dan tersenyum sedikit.
Ketika kita pertama kali datang ke alam Dewa Hongmeng, kekuatan kita rendah. Aku membawa kalian dari kota Dewa Hongmeng dan terbang selama 10 tahun sebelum tiba di pintu masuk jurang para dewa yang ganas. Sekarang dengan kekuatan kita, dapat mencapai kota Dewa Hongmeng dalam waktu 2 tahun. Ada banyak waktu, kita bisa pergi ke sana sambil menikmati pegunungan. Mendengar ini, semua orang tersenyum dan mengangguk. Suizian menjulurkan lidahnya, melangkah maju tanpa ragu-ragu, meraih lengan Tanyun dan berkata dengan genit, "Kakak ipar, aku sudah lama tidak makan barbeque buatanmu. Dalam perjalanan ke kota Dewa Hongmeng, bisakah kamu membuatnya?" "Barbeque?" Ouyang Qianqian bertanya dengan rasa ingin tahu. "Xian, apakah Tanyun bisa memanggang?" Suizian tertawa dan berkata, "Kakak Qianqian, kamu tidak tahu, barbeque kakak ipar sangat lezat." "Benarkah?" Ouyang Qianqian tersenyum. "Aku ingin memakannya." Dalam 2,5 tahun berikutnya, semua orang melakukan perjalanan jauh ke luar kota Dewa Hongmeng. Selama periode ini, Ouyang Qianqian, Shenji, dan Fang Ziqing melihat keterampilan barbeque Tanyun yang luar biasa dan memakan ratusan barbeque milik Tanyun. 3 gadis dan yang lainnya cukup senang. Pada saat ini, Tanyun dan yang lainnya yang berhenti di luar kota Dewa Hongmeng hanyalah setitik debu dibandingkan dengan gerbang kota setinggi jutaan kaki. Pada saat ini juga, Jinglu telah memasuki pagoda Ling Xiao. Tanyun memandang gerbang kota dengan tatapan ganas dan diam-diam berkata, "Kota ini dibangun olehku di masa lalu, dan itu akan menjadi milikku lagi cepat atau lambat. Ling Xia Tianjun, kamu tidak patuh. Tidak peduli apa, kamu tidak dapat membayangkan bahwa aku tidak hanya tidak mati, tetapi aku berada di dekatmu. Kamu tunggu aku. Semua yang hilang akan aku ambil kembali satu demi satu. Status, kekuatan militer, kota Dewa Hongmeng, dan istana Dewa Hongmeng, semuanya milikku." Memikirkan hal ini, Tanyun dan yang lainnya berjalan menuruni gerbang kota selangkah demi selangkah. Pada saat ini, gerbang kota dijaga ketat seperti ketika Tanyun pertama kali datang ke alam Dewa Hongmeng lebih dari 400 tahun yang lalu. Di kedua sisi gerbang kota, terdapat puluhan ribu manusia kura-kura raksasa yang masing-masing setinggi 1.000 kaki, dengan kepala manusia, tubuh penyu, dan kaki manusia. Tanyun tidak bisa melihat kekuatan kura-kura raksasa ini di masa lalu, tetapi sekarang dia dapat melihat sekilas bahwa puluhan ribu tentara kura-kura raksasa ini semuanya adalah dewa surgawi tingkat 9. Pemimpin pasukan ini, Tanyun masih belum bisa melihat kekuatannya. Namun, Tanyun tahu bahwa dia setidaknya adalah rana semi suci tingkat 2 ke atas. Ledakan saat tanah berguncang dan gunung-gunung berguncang. Jenderal prajurit maju selangkah, menatap Tanyun dan yang lainnya. Dia berkata dengan sungguh-sungguh, "Siapa yang datang?" Tanyun mengepalkan tinjunya dan menatap jenderal. Pria kecil ini bernama Jingyun, memimpin istri dan keluarga, datang untuk bergabung dengan kemiliteran. Pada saat ini, lusinan orang menghadap jenderal, menunjukkan bahwa mereka dan yang lainnya juga datang untuk bergabung dengan kemiliteran. Ya, setelah jenderal itu menjawab, dia menoleh dan menghadap seorang prajurit dewa dan memerintahkan, "Kirim mereka ke camp militer dan serahkan mereka kepada Mayor Jenderal Niu." Setelah itu, salah satu prajurit menatap Tanyun dan yang lainnya dan berkata, "Kalian ayo ikuti aku." Camp militer terletak di wilayah utara kota Dewa Hongmeng, seluas 3 juta mil, dan itu adalah tempat untuk merekrut prajurit baru. Tanyun dan yang lainnya mengikuti prajurit dewa kura-kura, dan setelah terbang selama 4 jam, mereka tidak tiba di camp militer sampai malam. Dalam perjalanan, Tanyun sangat tidak senang, karena di antara lusinan dewa surgawi tingkat 1 yang bersama mereka, ada seorang pria muda berjubah putih yang memandang wanita di sekitarnya dari waktu ke waktu. Jika tempat ini bukan kota Dewa Hongmeng, Tanyun akan mengalahkan orang itu. Di camp militer, ada tenda militer dengan ketinggian puluhan ribu kaki. Di sebelah timur tenda militer, ada aula yang megah. Setelah Tanyun dan yang lainnya menerima perintah, mereka memasuki aula. Setelah memasuki aula, yang menarik perhatian Tanyun adalah seorang pria parubaya kekar. Tanyun bisa melihat sekilas bahwa pria kuat parubaya itu bukanlah ras manusia, tetapi ras dewa banteng, dan dia adalah binatang semi suci tingkat 9.
Pria parubaya yang kuat itu memandang Tanyun dan yang lainnya dan berkata dengan sungguh-sungguh, "Berdiri untuk Mayor Jenderal ini." Tanyun dan yang lainnya dengan cepat berdiri. Pria parubaya itu memandang Tanyun dan berkata, "Mayor Jenderal ini bernama Niu Dingtian. Aku adalah Mayor Jenderal yang bertanggung jawab mengaturmu untuk bergabung dengan kemiliteran." Mayor Jenderal ini tidak suka omong kosong. Jadi selanjutnya, aku hanya akan memberitahumu tentang urusan militer. Kamu harus mengingatnya. Juga, aku benci diinterupsi ketika aku berbicara. Siapapun yang berani menyela, aku akan habisi tanpa ampun. Bisakah kamu mendengarku dengan jelas? Jawab aku dengan keras. Tanyun terdiam dan berkata dengan hormat, "Bawahan mendengar dengan jelas." Niu Dingtian berkata dengan suara terendam, "Pertama-tama, tujuan akhir dari wajib militer kita adalah untuk melindungi tanah air kita dari serangan iblis wilayah luar. Karena itu, setelah kamu bergabung dengan militer, kamu akan mendapatkan latihan dari tangan Tuan Lingxia Tianxun. Latihan ini mencangkup semuanya. Ada semua jenis latihan atribut. Kamu tidak perlu membayar. Kamu bisa mendapatkannya secara gratis. Tentu saja, latihan ini jauh lebih kuat daripada latihan yang kamu latih. Jadi ini adalah manfaat pertama setelah kamu bergabung dengan militer. Hal besar kedua adalah kamu akan mendapatkan 1000 pil dewa surgawi setiap bulan. Tujuannya adalah untuk membiarkanmu berkultivasi dan meningkatkan kekuatanmu dengan sepenuh hati setelah kamu meninggalkan medan perang. Tentu saja, ada obat lainnya untuk memulihkan luka. Semuanya gratis." Mendengar ini, ekspresi Tanyun masih tenang, tetapi senyum muncul di wajah Sen Subing dan yang lainnya. Niu Dingtian berdaham dan berkata lagi, "Di alam Dewa Hongmeng ada ratusan pasukan, dan komandan setiap pasukan adalah Raja Dewa. Setelah bergabung dengan militer, kamu dapat meningkatkan pangkat saat kekuatanmu meningkat. Pangkat militer dibagi menjadi prajurit dewa, jenderal dewa kecil, wakil jenderal, jenderal dewa, jenderal dewa besar, wakil komandan, komandan, dan komandan besar atau pemimpin besar. Prajurit dewa adalah orang ranah dewa surgawi. Semi suci adalah jenderal kecil. Ranah suci adalah wakil jenderal. Raja suci adalah jenderal. Kaisar suci adalah jenderal besar. Setelah dipromosikan ke Raja Dewa, dalam keadaan normal, Raja Dewa tingkat 1 hingga tingkat ketiga akan diangkat sebagai wakil komandan oleh Lingxia Tianxun. Raja Dewa tingkat keempat hingga keenam adalah komandan. Raja Dewa tingkat ke-7 hingga ke-9 adalah pemimpin atau komandan besar. Selain itu, di sisi kiri dada baju besi akan diukir dengan jumlah bintang yang berbeda. Misalnya, kamu akan menjadi prajurit bintang 1. Ketika kamu bergabung dengan militer, saat ranahmu meningkat dan kamu menjadi prajurit dewa tingkat 2, sumber daya pelatihan yang kamu dapatkan juga akan meningkat sebesar 10%. Secara keseluruhan, semakin tinggi pangkatnya, semakin banyak sumber daya untuk kultivasi. Di alam Dewa Hongmeng, ada 3 aturan militer utama. Kamu harus selalu ingat. Yang pertama, mereka yang tidak mematuhi Tuan Lingxia Tianxun akan dihabisi. Kedua, mereka yang tidak mematuhi perintah militer dari atasan akan dieksekusi. Ketiga, menghabisi sesama juga akan dihabisi tanpa ampun. Jika kamu berada di militer, jika kamu memiliki konflik dengan orang lain, lalu mencapai titik di mana tidak dapat diselesaikan, kamu dapat naik ke arena God of War dan bertarung sampai mati. Setelah berbicara, Niu Dingtian memandang Tanyun dan yang lainnya dengan ekspresi serius. "Sekarang kalian bisa bicara, bisa bertanya jika tidak jelas." Tanyun mengepalkan tangannya dan berkata, "Jika seseorang dengan sengaja menimbulkan masalah di camp militer, apa yang harus aku lakukan? Juga jika seseorang ingin menghabisiku di camp militer, apa yang harus aku lakukan?" Mendengar ini, Niu Dingtian memandang Tanyun dengan setuju. "Anak muda, pertanyaan yang bagus. Kamu harus ingat bahwa tidak peduli siapa itu. Jika seseorang dengan sengaja membuat masalah, maka akan dihukum. Jika seseorang ingin menghabisimu, kamu bisa menghabisinya. Setelah itu, kamu dapat menggunakan gambar memori dari apa yang terjadi dan menunjukkannya kepada atasanmu." Setelah mendengar ini, Tanyun merasa senang di hatinya. "Aku mengerti." Tanyun membungkuk. Niu Dingtian mengangguk, memandang semua orang dan berkata,
Katakan padaku, apakah kamu memiliki seorang jenderal yang ingin kamu ikuti? Jika ada, aku akan mengirim seseorang untuk mengirimmu ke sana. Jika tidak, aku akan mengaturnya sendiri. Pada saat ini, pemuda berpakaian rapi dengan jubah putih di samping Tan Yun membungkuk dan berkata, pria kecil ini bernama Chu Tian, ingin mengikuti Jenderal Besar Bai Feng. Mendengar ini, Niu Dingtian tercengang. Apa hubungan antara kamu dan Jenderal Bai Feng? Pria muda berjubah putih berkata, pamanku adalah pelayan di rumah jenderal. Setelah pamanku memintaku untuk bergabung dengan militer, aku diminta menjadi bawahan Jenderal Bai Feng. Ketika Niu Dingtian berbicara, dia menatap pemuda berjubah putih itu, matanya melembut. Pada saat ini, Tan Yun mengepalkan tinjunya dan berkata, bawahan dan istri serta teman-temanku, juga orang-orang dari Jenderal Besar Bai Feng. Niu Dingtian tertawa. Tan Yun, Shen Shubing dan yang lainnya berkata dengan hormat. Pada saat ini, Chu Tian memandang Nanggong Yukin dan para wanita lainnya. Dia menelan ludahnya dan berkata pada dirinya sendiri, ternyata gadis-gadis kecil ini pergi ke camp militer yang sama denganku. Ya, ini benar-benar hebat. Tan Yun melihat perubahan di mata Chu Tian dan mencibir di dalam hatinya. Niu Dingtian memandang Tan Yun dan berkata dengan santai, apa hubungan antara kamu dan Dewa Agung Bai Feng? Tan Yun berkata dengan jujur, bawahannya memiliki saudara laki-laki yang bergabung dengan Jenderal Besar Bai Feng. Saudaraku yang meminta untuk bergabung dengan Jenderal Bai Feng. Chu Tian tertawa dalam hatinya dan berkata, aku pikir anak ini memiliki latar belakang. Jadi dia tidak memiliki latar belakang. Ini sangat bagus. Oke guys, sampai sini dulu episodenya ya. Setelah liburan lama untuk memulihkan ya, Mimin lagi proses pemulihan kultivasi teman-teman. Dan akhirnya udah enakan. Mimin bakal gas lagi, gas ya. Abang Tan Yun, Super Tan Yun ini, aduh. Tanggal berapa ya? Berarti libur agak lama ya Mimin ya. Nggak apa-apa guys, kita bakal gas lagi di kedepannya ya. Oke. Sebelum video berakhir, Mimin mau bilang sungguh membagongkan. Terima kasih.